Engkau gembala yang baik, Kau menuntut hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, salam. Shalom. Dari tempat ini kami mengucapkan salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi tempat ini dan kehidupan kita masing-masing. Kiranya betul-betul Allah bertata di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya kita mohonkan kasih dan kemurahannya, supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita, sekaligus membawa kehidupan kita nanti rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini adalah apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Amin. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita semua, bukan yang lain-lain, bukan uang, harta, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan. Sebab semuanya itu tidak dapat memimpin dan menjamin hidup kita masing-masing. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Puji Tuhan. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat adalah tubuhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Terus, karena suami adalah kepala istri, ya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus, Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. dalam segala sesuatu. Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Maka kedudukan jemaat terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya. Maka kedudukan dari jemaat ini perlu untuk kita perhatikan, yaitu terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, layaklah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala untuk menyelamatkan sidang jemaat sebagai tubuhnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 26 sampai 29. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu Kasihilah Kristus istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, terus untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, terus
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kemudian Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, suami harus mengasihi istrinya. Terus sama seperti tubuhnya sendiri. ya, Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. sampai 29. Terus Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya, mengasuhnya dan merawatinya. sama Terus seperti Kristus terhadap jemaat. puji Tuhan. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Puji Tuhan. Jadi bukti bahwa Kristus telah menyelamatkan tubuh ya adalah Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Prakteknya ada dua. Praktek mengasihi jemaat. Praktek Kristus mengasihi jemaat ada dua. Satu, memandikan jemaat dengan air dan firman. Memandikan jemaat dengan air dan firman berarti dibutuhkan air yang limpah supaya sidang jemaat benar-benar bersih. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, bukti bahwa Kristus telah menyelamatkan tubuh ialah Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Praktek mengasihi, praktek kasih Kristus ada dua. Satu, memandikan jemaat dengan air dan firman. Memandikan jemaat dengan air dan firman berarti dalam hal ini dibutuhkan air yang limpah supaya sidang jemaat benar-benar bersih. Kalau menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan cerita-cerita dan dongeng-dongeng serta melucu-melucu, saudaraku tidak akan sanggup membersihkan, menyucikan sidang jemaat dari noda dan kotoran-kotorannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, Sungai air kehidupan. Terus yang jernih bagaikan kristal, Ya. dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. puji Tuhan. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Sungai air kehidupan itu mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini berbicara tentang air firman yang limpah. Ini berbicara tentang air yang limpah. Saya ulangi, sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini berbicara tentang air firman yang limpah. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal. Kemudian sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal, menunjuk firman Allah yang benar, tidak dipalsukan. Ini menunjuk kepada firman Allah yang benar, tidak dipalsukan. Sebab kristal sama dengan transparan, sama dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada yang dipalsukan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, sungai air kehidupan ini jernih bagaikan kristal. Ini menunjuk kepada firman Allah yang benar dan tidak dipalsukan. Sebab kristal sama dengan transparan, sama dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada yang dipalsukan. 2 Korintus 4 ayat 2. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Harta rohani dalam bejana tanah. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Boleh baca ayat 1. Oleh kemurahan Allah, Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. hamba-hamba Tuhan dipercaya untuk melayani Tuhan. Terus, Karena itu kami tidak tawar hati. kalaupun kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya, tidak perlu tawar hati. Amin, saudaraku. Amin. Hamba Tuhan dipercaya melayani Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Maka kalau kita harus menyangkal diri memikul salibnya masing-masing, tidak perlu tawar hati. Puji Tuhan. Ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi Ya. yang memalukan. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Terus,
Kami tidak berlaku licik tidak berlaku licik. dan tidak memalsukan firman Allah. Yang inilah pengakuan dari Rasul Paulus. Terus, Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. ya, Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah di dalam pelayanannya kepada di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, Ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh orang-orang yang ilah tidak zaman percaya, ini. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman dunia dengan arusnya. Terus, Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. puji Tuhan, Rasul Paulus memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sebab dia tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Puji Tuhan, itulah firman. Jadi, saudaraku, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, teramat lebih yang sudah menerima jabatan gembala, menyampaikan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, berarti ia tidak berlaku licik dan dia tidak memalsukan firman Tuhan yang disampaikan itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan masih menutup-nutupi, masih menyembunyikan suatu perkara, maka dia tidak akan pernah dengan berani, dengan tegas menyampaikan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Amin, saudaraku. Amin. Itu harus dimengerti. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang Mazmur 119 ayat 130. Ya. Mazmur 119 ayat 130. Demikian firman Tuhan. Ya. Bila tersingkap, Ya. firman-firman-Mu memberi terang, Ya. memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Puji Tuhan. Bila rahasia firman tersingkap, maka memberi dua hal kepada kita. Bila rahasia firman tersingkap, maka memberi dua hal kepada kita, yaitu satu, memberi terang. Satu, memberi terang. Artinya tidak ada lagi dosa yang disembunyikan, atau tidak ada lagi perbuatan yang tersembunyi. Tidak ada lagi yang terselubung, dosa yang terselubung. Amin, saudaraku. Dua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Dua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan bodoh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi keuntungannya banyak sekali. Apabila rahasia firman Allah, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, dinyatakan di tengah-tengah penggembalaan, maka sudah jelas hamba Tuhan itu tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Kemudian keuntungan yang lain, maka memberi pengertian, keuntungan yang lain untuk sidang jemaat, memberi terang, berarti tidak ada lagi dosa yang disembunyikan, tidak ada lagi sesuatu, tidak ada lagi selubung-selubung yang menutupi hati, menyelubungi hati, kemudian memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan sebagai perbuatan bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 9 sampai 11. Masih ada yang tersembunyi? Masih ada yang diselubungi? Masih ada selubung-selubung menyelubungi hati? Masih ada? Masih? Halo? Masih? Kalau masih, nanti menyebar
tersungkur di kaki Tuhan, akui semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 13 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terus, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. ya, jangan main belakang ya. Kalau tidak dilihat, main belakang. Kalau dilihat, seperti terlihat banyak. Tuhan tidak suka yang begitu-begitu. Tidak usah ditulis yang begitu. Ulangi dulu baca. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Terus, Jawab Yesus. ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui Ya. rahasia kerajaan sorga. Terus, Tetapi kepada mereka tidak. ya. Kepada murid-murid dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada orang lain tidak. Jadi tanda apabila seseorang memiliki hati sebagai murid, mempunyai telinga untuk mendengar. Kepada murid-murid dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang lain tidak. Puji Tuhan. Tanda apabila seseorang memiliki hati sebagai murid, ia mempunyai telinga untuk mendengar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Judul. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. ya dikaruniakan Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. supaya Yesus menunjukkan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Terus, apa yang harus segera terjadi. ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, Terus? ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, terus, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah ya. dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, Terus? yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Puji Tuhan. Wahyu Yesus Kristus diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu Yesus Kristus diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Puji Tuhan. Jadi rahasia kerajaan surga itu ternyata yang diberikan kepada murid-murid lanjut sampai di Pulau Patmos, yaitu wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Rasul Yohanes ini salah satu dari 12 murid yang sudah menerima rahasia kerajaan surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi wahyu Yesus Kristus diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu artinya mengungkapkan atau menyingkapkan segala rahasia kerajaan surga. Menyingkapkan segala rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Saudaraku, rahasia kerajaan surga tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusiawi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu untuk dapat menjangkau rahasia di dalam kerajaan surga, kita butuh untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya sebagaimana Rasul Yohanes, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus untuk selanjutnya nanti ditulis kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Puji Tuhan. Ini tabut perjanjian. Coba kamu ini. Arti rohani dari tabut perjanjian: 1. Tata Allah.
Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Arti rohani dari tabut perjanjian: satu, tata Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Kesimpulannya, rahasia kerajaan surga ada dua. Satu, tata Allah. Yang berkaitan dengan itu kita perhatikan di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. 1 Timotius 3 ayat 16 maksud saya. Boleh baca ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 16. Pembacaan ayat 15 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita semua keluarga Allah ya. Amin, saudaraku. Ayo sikap dan perbuatan, gerak gerik. Ayo kita semua sikap keluarga Allah. Puji Tuhan. Terus, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat dari Allah yang hidup. Yang penopang dan dasar kebenaran. Dan dasar kebenaran. Ya. Keluarga Allah, maka adalah tiang penopang yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan. Tiang penopang. Jadi bukan perongrong, tapi tiang penopang. Amin, saudaraku. Jadilah tiang penopang. Jangan merongrong hidup rohani orang lain yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan. Ayat 16, perhatikan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Terus, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Dibenarkan dalam roh. Terus, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Salah satu rahasia terbesar adalah rahasia ibadah. Salah satu dari dua rahasia terbesar adalah rahasia ibadah. Jadi rahasia ibadah itu besar, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Agunglah rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan rahasia ibadah yaitu tentang pengalaman Yesus Kristus. Strip pertama, dalam tanda kematiannya. Strip yang kedua, dalam tanda kebangkitannya. Strip yang ketiga, dalam tanda kemuliaannya. Puji Tuhan. Pengalaman kematiannya disaksikan oleh Roh Allah itu sendiri. Pengalaman kematian Yesus Kristus disaksikan oleh Roh Allah itu sendiri. Jadi ada saksinya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam pengalaman kematian ini, saudaraku, tidak boleh dipalsukan. Dalam pengalaman kematian ini tidak boleh dipalsukan. Sebab yang menjadi saksinya adalah Roh Allah. Kita bisa mengetahui apakah seorang hamba Tuhan, seorang imam betul-betul dalam pengalaman kematian yang benar. Kalau pengalaman kematiannya yang benar, maka yang menjadi kesaksiannya, yang menjadi saksi dalam pengalaman kematian itu adalah Roh Allah itu sendiri. Pengurapan itu tidak bisa diperjualbelikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu harus dipahami betul. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pengalaman kebangkitannya disaksikan oleh para malaikat-malaikat, yaitu hamba-hamba Tuhan. Itulah 12 rasul atau 12 murid. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi di dalam pelayanan itu ada saksi, yaitu antara seorang pelayan dengan pelayan, antara yang satu
dengan yang lain, sama-sama menjadi saksi. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian saudaraku, pengalaman kebangkitan itu diberitakan di antara bangsa-bangsa dan yang dipercayai di dalam dunia. Jangan sampai kita melayani Tuhan tapi tidak ada yang mempercayai pelayanan kita. Puji Tuhan. Anak harus bisa dipercaya, istri harus bisa dipercaya, suami harus bisa dipercaya. Sidang jemaat dalam beribadah juga harus bisa dipercaya, imam-imam harus bisa dipercaya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang menyaksikan, itu yang menjadi saksinya. Kemudian diangkat berarti dipermuliakan. Akhirnya Yesus diangkat, berarti dipermuliakan. Puji Tuhan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia tampil sebagai pembela bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Kesimpulannya, ibadah pelayanan menunjuk kepada tata Allah. Puji Tuhan. Di tengah-tengah ibadah pelayanan inilah Allah bertata sekarang. Amin saudaraku. Sebab itu saat kita menghampiri tata kasih karunia-Nya, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng terhadap dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Tersirat sekalipun jangan di dalam hati. Karena ibadah dan pelayanan ini adalah tata Allah. Oleh sebab itu jangan anggap enteng ibadah dan pelayanan. Jangan bermain-main. Baik terhadap dosa kejahatan, baik terhadap dosa kenajisan, tersirat di dalam hati pikiran pun jangan. Amin saudaraku. Itulah tata Allah. Jadi agunglah rahasia ibadah kita ini. Amin saudaraku. Kemudian dua, hubungan nikah. Dua, hubungan nikah. Semua bisa mengerti? Puji Tuhan. Dua, hubungan nikah. Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Terus tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Efesus, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Itulah hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Sebab pada akhirnya sidang jemaat di Efesus ini kehilangan kasih mula-mula. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu dijelaskan secara rinci di dalam Wahyu pasal yang kedua. Sebab yang pertama kali dikoreksi oleh Tuhan, itulah wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, lalu dituliskan kepada 7 sidang jemaat. Yang pertama kali untuk mendapatkan koreksi dan wahyu ini adalah rahasia surga ini adalah sidang jemaat di Efesus. Soal nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 31 baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya terus dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya terus sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Jadi laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Puji Tuhan. Jadi dalam rahasia nikah ini, yang mengorbankan diri adalah mempelai laki-laki surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya kesatuan antara tubuh dengan kepala itu terwujud. Maka kita juga sebagai sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya harus menyambut dia, harus menyambut mempelai laki-laki dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah dua rahasia dari kerajaan surga. Sebab wahyu itu berarti menyingkapkan rahasia yang tersembunyi, yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Sedangkan wahyu itu kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, dalam susunan tabernakel terkena kepada tabut perjanjian. Sedangkan tabut perjanjian arti rohaninya ada dua. Satu, tata Allah, itu menuju kepada rahasia ibadah. Kemudian yang kedua, hubungan nikah. Itulah rahasia antara Kristus dengan kepala, Kristus sebagai kepala dengan sidang jemaat sebagai tubuhnya. Amin, saudara. Amin. Inilah dua rahasia besar yang Tuhan nyatakan bagi kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kepada murid-murid dikaruniakan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang lain tidak. Disinilah kelebihan daripada kehidupan sidang jemaat. Inilah kelebihan, keuntungan yang kita terima dari kelebihan kita, sebab kita dipercayakan yaitu firman pengajaran yang rahasianya dibukakan lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Inilah kelebihan kita dari mereka yang tidak menikmatinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Perjamuan kawin anak domba. Inilah rahasia yang kedua, rahasia nikah, hubungan nikah. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 7. Sasaran dari ibadah, sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Pesta nikah anak domba. Sebab kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, Dia tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita lihat Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yosua pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu dia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Terus, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah. Sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, terus yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, yang diangkat para imam suku Lewi berpihak kepada Tuhan.
tidak berpihak kepada yang lain, dipercaya untuk menopang pelayanan. Terus, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. ya, Hanya antara kamu dan tabut itu Ya. harus ada jarak, Ya. kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta panjangnya. Terus, Janganlah mendekatinya. Ya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan mengetahui jalan yang harus kamu yang tempuh. harus kamu tempuh. Terus, Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. puji Tuhan. Saudaraku, gerak dan arah dari tabut perjanjian itu harus menjadi pusat perhatian dari bangsa Israel. Kemudian mereka harus mengikuti tabut perjanjian itu. Kenapa? Sebab jalan itu belum pernah dilalui. Berarti kitab Wahyu ini merupakan suatu jalan yang baru yang belum pernah dilalui oleh orang lain. Puji Tuhan, jalan baru yang belum pernah dilalui untuk kita bisa mengetahui bahwa supaya kita bisa melalui jalan itu, maka mau tidak mau kita harus mengikuti gerak daripada tabut perjanjian itu sendiri. Maka tabut perjanjian menjadi pusat perhatian daripada bangsa Israel yang diangkat oleh imam-imam yang memang dari suku Lewi, yaitu orang yang sanggup menopang ibadah dan pelayanan, yang sanggup berpihak kepada ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi yang menjadi pusat perhatian daripada bangsa Israel adalah tabut perjanjian itu sendiri. Amin, saudaraku. Maka gerak dan arah dari tabut perjanjian itu harus menjadi pusat perhatian bangsa Israel, dan mereka harus terus mengikuti dari tabut perjanjian itu. Mengapa? Sebab jalan itu belum pernah dilalui. Berarti kalau Tuhan menyatakan kitab Wahyu atau menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi kepada kita, yaitu berbicara soal tata Allah dan soal nikah, tujuannya adalah Tuhan membuka jalan yang baru yang belum pernah kita lalui, supaya kita jangan tersesat. Sebab sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita adalah, ending dari ibadah pelayanan kita adalah berakhir dalam sebuah pesta nikah anak domba. Jangan salah, jangan tersesat di jalan. Amin, saudaraku. Jangan tersesat di jalan oleh karena pengaruh-pengaruh yang tidak suci, pengaruh dari dunia dengan arusnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kitab Wahyu ini merupakan suatu jalan yang baru yang belum pernah dilalui. Amin, saudaraku. Dia menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi. Itu jalan yang baru. Puji Tuhan. Kemudian langkah-langkah yang Tuhan tentukan dalam Yosua pasal 3 ayat 1-4 ini, langkah-langkah yang Tuhan tentukan dalam mengikuti gerak dan arah dari tabut perjanjian ini. Strip pertama, melihat tabut. Strip yang kedua, mengikut gerak tabut. Strip yang ketiga, mengetahui jalan yang ditempuh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita kaitkan dengan Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Wahyu Yesus Kristus diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Amin, saudaraku. Ayat 1 sampai 2. Untuk selanjutnya dituliskan kepada 7 sidang jemaat dengan perantaraan ke-7 bintang. Itulah malaikat ke-7 sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Baru ayat yang ketiga baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Terus Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya. Sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Inilah sistem Tuhan dalam menuntun hidup manusia.
yaitu kita harus step pertama melihat. Melihat tadi dalam Yosua melihat toh, melihat dia lewat mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Melihat dalam Yosua tadi melihat dia lewat mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Strip yang kedua, mengikuti berarti menuruti dan melakukan firman Tuhan. Dalam Yosua mengikuti tabut. Amin saudaraku. Berarti menuruti dan melakukan firman Tuhan. Strip yang ketiga, maka kita akan mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Amin saudaraku. Maka kita mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Puji Tuhan, saudaraku, sistem Tuhan sangat bertentangan dengan sistem manusia. Sebab sistem manusia ini selalu ingin tahu terlebih dahulu, baru mengikuti. Kalau cara Tuhan, sistem Tuhan tidak seperti itu. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Jalan manusia bukan jalan Tuhan. Jangan gunakan sistem manusia di dalam melayani Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah saudaraku, kita kembali membaca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 5. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ya. Terus, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. ya. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang diberitakan kepada sidang jemaat di Korintus. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, sedangkan firman Tuhan itu ya, coba ulangi dulu ayat yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ya, Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, bukan diri kami yang kami beritakan, Terus Yesus Kristus sebagai Tuhan. tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terus Dan diri kami sebagai hamba-Mu Ya. karena kehendak Yesus. puji Tuhan. Kemudian Rasul Paulus memberitakan, melayani pelayanannya dalam memberitakan Injil bukan karena kehendaknya. Melayani pemberitaan Injil bukan karena kehendaknya. Dia melayani Tuhan karena kehendak Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya betul-betul dia tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan yang disampaikan itu. Karena dia melayani pemberitaan Injil bukan karena kehendaknya, melainkan kehendak Tuhan. Haleluya. Demikian juga kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, tetapi bukan karena kehendak kita. Kita melayani Tuhan karena kehendak Dia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, sedangkan firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan itu disampaikan menurut kehendak manusia. Sebaliknya, firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan disampaikan menurut kehendak manusia. Amin saudaraku. Sebagai contoh, firman yang ditambahkan artinya menyampaikan 1-2 ayat firman lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul dan filsafat kosong. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Kepenuhan hidup
hidup dalam Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, filsafatnya yang kosong dan palsu. Jadi filsafat kosong itu adalah ajaran palsu, karena itu merupakan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang akhirnya menyangkal Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Itu firman yang ditambahkan, itu palsu. Filsafat kosong itu ajaran palsu, itu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang akhirnya menyangkal Kristus. Puji Tuhan. Kemudian dikurangkan artinya. Pengajaran salib atau Injil tentang salib Kristus diganti dengan dua hal. Satu, teori kemakmuran, artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Yang kedua, diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Boleh baca ayat 8 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Perhatikan ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Si pendurhaka, si pemberontak itu adalah pekerjaan iblis. Di belakangnya iblis menopang dia. Terus, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda heran, mukjizat-mukjizat, terus tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Puji Tuhan. Kalau pemberitaan firman tentang salib diganti dengan mukjizat-mukjizat, itu pelayanan palsu. Itu pelayanan palsu. Itulah firman yang dikurangkan. Pengajaran salib diganti dengan tanda-tanda heran, itu pelayanan palsu. Biar sejuta kali terjadi mukjizat di depan mata, kalau salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah itu pelayanan palsu. Tentu kita semua tidak inginkan ibadah dan pelayanan kita ini palsu. Amin, saudaraku. Amin. Maka pengalaman kematian itu tidak boleh palsu. Pengalaman kematian itu harus disaksikan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Disaksikan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat terakhir 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Terus Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kuasa dari firman pengajaran yang rahasianya dibukakan ialah dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Kemudian Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kemudian yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, tujuannya supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, kemuliaan yang ada di dalam wajah itu, kemuliaan dari Tuhan itu akan nampak di wajah. Itu tidak bisa. Jadi kemuliaan itu tidak bisa dibuat-buat. Kemuliaan yang dari Tuhan itu akan nampak di wajah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak boleh bermain-main. Sepandai-pandainya kita memalsukan kematian, pengalaman kematian itu dipalsukan, saudaraku, tetap akan terlihat
Karena yang menjadi kesaksian atas pengalaman kematian itu roh Tuhan. Amin, saudaraku. Roh kemuliaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita akal-akalan melayani Tuhan. Di depan terlihat baik, manis, mangut-mangut, nurut, lalu mengikuti penuh dengan aturan-aturan manusiawi, tidak salah sedikit pun. Tapi di belakang tidak bisa dipercaya seperti kucing. Kucing kalau diusir pergi, tapi nengok ke belakang. Ada keinginan untuk melakukan kesalahan lagi. Dan kucing ini tidak punya tuan, semua tuannya tidak bisa dipercaya. Kotoran disembunyikan dalam debu tanah. Tapi kalau tuannya meleng, semua ikan habis, jiwa dihabisi. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita perhatikan, tergu kuasa dari firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, yaitu dari dalam gelap akan terbit terang. Kemudian yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, tujuannya supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaikan 7 sidang jemaat biasa kecil, akhirnya nanti menjadi 7 sidang mempelai, menjadi 7 pelita di atas kaki dia emas. 7 pelita yang bernyala di atas kaki dia emas, terangnya bercahaya, dan kemuliaan Allah itu nampak di dalam wajah oleh setiap orang yang melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.